Makin banyak mata kita memandang yang diharamkan oleh Allah. Makin banyak telinga kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makin banyak mulut kita berkata yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang kita makan sesuatu yang tidak halal, yang tidak diridai oleh Allah, maka itu membuat hidup kita tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil ummami bi akrami ahbabih wa ba'. Pernah suatu saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah ini bertanya dengan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pengen kutitipkan pesan?" Lalu pesan ini disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Lalu ketika itu semua sahabat diam. Yang mengangkat tangan adalah Abu Hurairah seraya berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu didekatilah Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeganglah tangannya, lalu Rasulullah berwasiat dengan 3 macam wasiat. Salah satunya kata Rasulullah, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Tinggalkanlah yang haram, jauhilah yang haram, maka apabila engkau mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling abid, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalau berbuat baik, orang baik bisa berbuat baik, orang jahat bisa berbuat baik. Tapi orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itulah orang-orang yang benar sidq, orang-orang yang benar dalam hidupnya. Oleh karena itu, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Dan yang terberat adalah sabar dalam meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, makin banyak mata kita memandang yang diharamkan oleh Allah. Makin banyak telinga kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makin banyak mulut kita berkata yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang kita makan sesuatu yang tidak halal, yang tidak diridai oleh Allah, maka itu membuat hidup kita tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, dulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini adalah orang miskin, tapi dengan kemiskinannya tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Setiap saat dia selalu berjamaah dengan Rasulullah. Tapi dilihat oleh Rasulullah pada akhirnya, Abu Dujanah ini kalau habis selesai salat subuh, beliau cepat-cepat pulang. Dilihat oleh Rasulullah berulang-ulang kali demikian. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dujanah, tab'an ya Rasulullah. Saya lihat kamu sering sekali habis selesai salat subuh cepat-cepat pulang. Ngapain Abu Dujanah? Apakah engkau tidak pengen doa bersamaku? Apakah engkau tidak pengen halakah denganku?" Maka kata Abu Dujanah, "Ya Rasulullah, saya pengen halakah dengan engkau ya Rasulullah. Saya pengen mendengar ilmu dari engkau ya Rasulullah. Tapi kebetulan ya Rasulullah, saya memiliki tetangga. Kebetulan tetangga saya ini adalah non-muslim. Kebetulan tetangga saya ini memiliki pohon korma yang cenderung ke halaman saya. Pernah suatu saat," kata Abu Dujanah, "saya ikut halakah dengan engkau ya Rasulullah, saya pulang terlambat. Ternyata anak saya memakan korma yang bukan haknya. Karena saya orang miskin, anak saya membuka rumah, dilihatnya ada ada korma di muka rumah, diambilnya. Akhirnya Rasulullah, saya keluarkan dari mulutnya. Maka dia menangis, 'Ya Abi, wahai abahku, aku lapar. Malam tadi aku tidak makan.'
Maka saya bilang, ya Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah, walaupun kalian mati dalam keadaan kelaparan, kalian tidak akan kuberikan makanan yang haram. Yang satu, kata Abu Dujana, sudah pengen tertelan, akhirnya dimuntahkan, keluar kormanya juga menangis. Ya Abi, wahai abahku, aku lapar, malam tadi kami tidak makan. Maka saya bilang, demi Allah dan demi Rasulullah, walaupun kalian mati dalam keadaan kelaparan, kalian tidak akan kuberikan makanan yang haram. Subhanallah. Padahal kalau kita mengaji hukum fikih sedikit, ini kalau salah tolong ditegur. Kalau kita misalnya memiliki tetangga, lalu tetangga kita memiliki pohon mangga, kemudian agak condong ke halaman kita, lalu buahnya jatuh dengan sendirinya saja, tanpa kita goyang, tanpa kita ambil, maka hukumnya adalah subhat. Tapi Abu Dujana, subhanallah, sampai dia keluarkan dari mulut anaknya, sampai anaknya menangis. Agar apa? Agar anaknya, keluarganya tidak termakan barang yang subhat, barang yang haram, barang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar cerita ini, Rasulullah sedih. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Dujana, nanti pohon kormanya akan saya beli. Ringkas tercerita, terjadilah negosiasi. Kalau tidak salah dibelilah oleh Abu Bakar Siddiq pohon korma itu. Selesai dibeli, ternyata orang non muslim ini nakal. Dia bilang, ini Abu Dujana beli pohon korma, pohon kormanya di halaman saya. Kalau begini, kata orang non muslim tadi, kalau tengah malam saya ambil yang matang-matangnya saja, biar Abu Dujana kena yang mentahnya saja. Ternyata tatkala tengah malam pengen mengambil buah korma tadi, buah kormanya, pohon kormanya tidak ada lagi. Di depan rumah tidak ada, samping kanan tidak ada, samping kiri tidak ada. Ternyata pohon kormanya pindah ke halaman Abu Dujana dengan berkat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekelumit yang cerita yang singkat ini, begitu sahabat yang bernama Abu Dujana, agar keluarganya, agar anak-anaknya tidak termakan makanan yang diharamkan oleh Allah, sampai dikeluarkan dari mulutnya. Kenapa? Karena menjaga perutnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, tatkala perut kita terpenuhi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah, membuat cahaya hati kita akan dicabut oleh Allah, dan musibah yang paling besar akan dicabut oleh Allah, lezatnya ibadah, halawatul ibadah, kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wasiat malaikat, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'badan nas, tinggalkanlah yang haram, maka engkau menjadi orang yang paling abid, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan perut kita, perut anak-anak kita, perut keluarga kita terjaga daripada makanan yang tidak diridai oleh Allah. Kenapa? Karena keluarga kita, anak-anak kita adalah tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.